Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa? Masih stay at home? Oke, pembelajaran jarak jauh berbasis online untuk mata kuliah metodologi penelitian pendidikan. Bahasan untuk hari ini adalah metode ilmiah sebagai dasar penelitian. Ini yang kemarin banyak ditanyakan. Metode ilmiah itu seperti apa? Yang tidak ilmiah itu seperti apa? Oke, kita mulai ya. Teman-teman, rasa ingin tahu merupakan salah satu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sehingga ketika kita ingin tahu, muncullah berbagai pertanyaan. Nah, inilah yang disebut awal daripada cikal bakal penelitian sebenarnya. Jadi, kalau yang kemarin bertanya, apa sanggup ya saya jadi peneliti? Semua atau fitrah dasar dari manusia, karena mereka memiliki rasa ingin tahu, mereka selalu bertanya, itu adalah jiwa-jiwa peneliti pada dasarnya. Oke? Nah, jadi setiap manusia yang berakal sehat sudah pasti memiliki pengetahuan. Pengetahuan yang dia cari. Untuk apa? Untuk menjawab hasrat-hasrat daripada pertanyaan-pertanyaan. Itu ya. Pengetahuan sendiri didapat atau dimiliki berkat adanya pengalaman atau melalui interaksi manusia dengan lingkungannya. Salah satu wujud pengetahuan yang dimiliki manusia adalah pengetahuan ilmiah yang lazim dikatakan sebagai ilmu. Ya, ilmu adalah bagian dari pengetahuan, tapi pengetahuan tidak semuanya bisa dikatakan sebagai ilmu. Oke. Contoh pengetahuan yang bukan ilmu. Contohnya adalah kita tahu tetangga sebelah itu misalnya suka kredit. Itu pengetahuan loh. Ya, tapi itu bukan ilmu. Oke, itu just kepo. Oke ya. Kemudian salah satu cara untuk bisa mendapatkan ilmu adalah melalui penelitian. Ilmu yang dimaksud di sini pastilah ilmiah. Ya, ilmu yang dimaksud di sini sudah pasti dia adalah pengetahuan. Pengetahuan yang berbasis ilmiah maka disebutlah ilmu. Oke. Kita lihat. Kita sudah membahas sebetulnya tentang definisi penelitian sebelumnya bahwa penelitian didefinisikan sebagai upaya dalam mencari jawaban yang benar dari suatu permasalahan yang didasarkan logika dan didukung oleh fakta-fakta empirik. Fakta empirik itu apa? Fakta-fakta yang memang terjadi di lapangan. Fakta-fakta yang terjadi pada fenomena-fenomena di tempat terjadinya masalah. Ya, dapat juga dikatakan bahwa penelitian adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis melalui proses pengumpulan data, pengolahan data, dan menarik kesimpulan berdasarkan data menggunakan metode dan teknik tertentu. Oke, pengertian tersebut menyiratkan bahwa penelitian adalah langkah sistematis dalam upaya memecahkan suatu permasalahan. Anda memiliki permasalahan di kelas, ya misalnya. Itu Anda runtut dulu, dimulai Anda merumuskan masalahnya, kemudian data-datanya seperti apa. Jadi nggak cablak. Ada permasalahan gini, sigana si eta kieu, gitu ya. Lalu udah gitu oleh Anda apa masalah anak kieu we di si eta mah kieu. Nah, itu tidak ilmiah, teman-teman. Hanya berdasarkan asumsi pribadi. Ya, hanya yang mending kalau asumsinya itu positif. Ini negatif. Ini berbahaya. Itu bukan ilmiah. Oke. Kemudian logika berpikir tampak dalam langkah-langkah sistematis, dimulai tadi pengumpulan, pengolahan, analisis, penafsiran, dan pengujian data sampai diperolehnya suatu kesimpulan. Jadi
kesimpulan yang kita dapat dari penelitian itu melalui rangkaian yang sistematis. Artinya sistematis itu apa? Berurut, teman-teman. Ya, jadi nggak bisa kita ojo-ojo nguji data dulu baru nanti masalahnya, nggak bisa. Oke? Nah, informasi dikatakan empiris jika sumber daya menggambarkan fakta yang terjadi bukan hanya sekedar pemikiran atau rekayasa peneliti. Ya, penelitian menggabungkan cara berpikir rasional yang didasarkan oleh logika, penalaran, dan cara berpikir empiris yang didasari oleh fakta. Oke. Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran harus didasari oleh proses berpikir ilmiah. Metode ilmiah adalah kerangka landasan bagi terciptanya pengetahuan ilmiah. Tadi pengetahuan ilmiah itu disebut dengan ilmu. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode ilmiah mengandung dua unsur penting. Yang pertama, pengamatan. Yang kedua, penalaran. Penalaran ini berbasis juga pada teori. Metode ilmiah yang didasari oleh pemikiran bahwa apabila suatu pernyataan ingin diterima sebagai suatu kebenaran, maka haruslah diuji kebenaran tersebut. Itulah yang disebut nanti kita menganalisis data. Oke, kita lihat lagi sekarang. 4 langkah pokok metode ilmiah yang mendasari langkah-langkah penelitian. 1. Merumuskan masalah. 2. Mengajukan hipotesis. 3. Verifikasi data. Dan 4. Menarik kesimpulan. Kita lihat satu-satu, teman-teman. Yang pertama, merumuskan masalah. Merumuskan masalah berarti berbasis masalah. Harus ada dulu permasalahannya. Lalu diajukan pertanyaan untuk dicari jawabannya. Tanpa adanya masalah, maka tidak mungkin terjadi penelitian. Maksudnya mengajukan pertanyaan itu bagaimana? Contoh kemarin teman-teman sudah meng-up suatu masalah. Ya, masalah yang terjadi misalnya anak yang suka gadget. Ternyata setelah diteliti itu adanya pola asuh yang neglected atau yang disebut pola asuh pembiaran. Lalu muncullah pertanyaan di Anda, ya, benarkah atau apakah pola asuh neglected berpengaruh terhadap perilaku kecanduan gadget pada anak usia dini? Itu yang disebut dengan merumuskan masalah. Adanya suatu pertanyaan, ya, yang nantinya ingin dijawab, benar tidak nih pola asuh ini adalah atau berpengaruh terhadap perilaku kecanduan anak. Itu harus dicari. Oke. Nah, kemudian ketika pencarian jawaban, Anda banyaklah membaca buku, Anda banyaklah membaca teori, mengkaji teori, sehingga Anda mengajukan hipotesis. Apa sih hipotesis? Hipotesis itu mengemukakan jawaban sementara, dugaan sementara. Contoh. Nah, dasar daripada hipotesis tadi yang telah saya sebutkan di atas bahwa harus berbasis teori, Anda harus baca dan segala macam. Misalnya Anda akhirnya mengemukakan suatu hipotesis bahwa gitu ya, pola asuh neglectful atau pola asuh pembiaran berpengaruh terhadap pola atau perilaku kecanduan gadget pada anak usia dini. Itu hipotesis atau dugaan sementara. Oke, setelah ada hipotesis, apa yang harus dilakukan? Anda harus verifikasi data. Benar nggak ya nih? Berdasarkan teori kan begini. Tadi, berarti berimbas atau adanya pengaruh, itu berdasarkan teori. Lalu Anda mulai melakukan verifikasi data, mengumpulkan data-data di lapangan, observasi, Anda kemudian membagikan kuesioner pada orang tua, ya,
Sehingga data-data empiris yang telah dikumpul, diolah, dianalisis dengan cara-cara tertentu gitu ya, dengan memenuhi kesahihan dan keterandalan sebagai bahan untuk menguji hipotesis. Setelah verifikasi data itu akan terlihat apakah gitu ya hipotesis itu terbukti atau tidak. Oh, ternyata benar bahwa pola asuh itu sangat mempengaruhi perilaku kecanduan gadget, atau sebaliknya ternyata tidak terbukti bahwa pola asuh mempengaruhi pola perilaku kecanduan gadget pada anak. Baru setelah itu Anda bisa menarik kesimpulan. Kesimpulannya apa? Kesimpulan menentukan jawaban-jawaban definitif dari setiap pertanyaan. Pertanyaan penelitian itu tidak harus satu, mungkin beberapa. Ya, hasil uji hipotesis adalah temuan penelitian atau hasil penelitian. Ya, artinya ketika kita menarik kesimpulan, misalnya hipotesisnya diterima, maka kesimpulannya adalah pola asuh neglectful atau pola asuh pembiaran terbukti berpengaruh terhadap pola perilaku kecanduan gadget pada anak usia dini. Itu kesimpulan yang berbasis pada metode-metode ilmiah. Di sini teman-teman bisa lihat ya, saya sudah buat suatu bagan. Jadi dimulai dari merumuskan masalah. Ketika merumuskan masalah, Anda mulai mengkaji teori. Dari hasil pengkajian teori, maka Anda mulai mengajukan hipotesis. Kemudian dari hipotesis itu dimulailah pengumpulan data dan hasil analisis data. Itu masuklah ke dalam verifikasi data. Dari verifikasi data ada interpretasi data. Interpretasi data itu adalah hasil daripada uji-uji, misalnya uji statistik dari data-data kuesioner dan sebagainya, atau pada kualitatif Anda mulai mentranskripkan data dari data-data observasi dan wawancara, maka ditariklah kesimpulan. Gitu ya teman-teman. Itu yang menjadi bahasan kali ini. Marilah kita sama-sama berdiskusi gitu ya setelah apa yang telah saya paparkan.